Baik, selamat sore rekan-rekan wartawan seluruh media yang hadir pada sore ini. Pertama, perkenalkan saya kandidat Dr. Richard Huta Barat, SHMH, selaku praktisi hukum untuk menanggapi terkait rapid yang dilakukan oleh Roy Suryo terhadap proses perkara atas laporan Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7. Ya, ini memang sangat menarik karena sesuai dengan kita dengar di media dan juga dari wartawan bahwa Pak Roy ini sudah melakukan suatu rapid yang keempat kali ya. Yang ketiga keempat. Ya, yang ketiga dan sekarang mau keempat. Yang dimana pertama rapid yang dilakukan terhadap proses penangkapan penahanan digabungkan. Terus mereka lagi rapid terkait dengan proses tersangka ditolak. Itu artinya dengan ditolaknya rapid yang kedua berarti ditolak, berarti perkara ini kan jalan terus nih, jalan terus proses persidangan masuk pada perkara karena ini kan udah masuk, udah periode 1 udah masuk dakwaan dia. Jadi harusnya menurut saya sebagai praktisi hukum untuk memang kalau memang kepentingan hak daripada pembelaan terhadap terdakwa Roy Suryo ini, kalau saya sih sebagai praktisi hukum menyarankan fokus saja kepada ikutin proses persidangan nanti kepada pokok perkara karena itu akan sangat lebih efektif dan maksimal. Kalaupun mereka nanti mau merasa ada sesuatu hal yang akibat daripada proses hukum dalam proses penyidikan ini yang merasa dirugikan, itu akan lebih maksimal kalau mereka nanti sudah ternyata dalam proses persidangan ternyata nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, itu mereka bisa gugat. Ganti rugi itu bisa sangat maksimal. Tapi kalau seperti sekarang yang saya dengar di rapid yang keempat ini kan mereka melakukan proses ganti rugi. Rapid yang ketiga dulu. Rapid yang ketiga Minta ganti rugi. Minta ganti rugi, ya kan? Dan ini kan masih dalam proses berjalan, belum putus ya. Belum. Dan ya kita karena belum putus, ya tentu saya pikir ya hakim tunggal dalam proses dari hakim praksi nanti kan akan memutus itu. Betul. Ya kan. Dan saya pikir kalau mereka argumentasikan bahwa mereka rugi seperti yang kita lihat beredar di media, yang juga dikatakan seperti dari wartawan bahwa per hari mereka rugi berapa katanya? Sekitar 5 atau 3 juta. Sekitar 5 atau 3 juta per hari. Karena katanya dalam beberapa hari waktu ditahan itu mereka dari konten ya tidak dapat menghasilkan. Itu kan tidak segampang itu. Mereka harus buktikan memang sebelum ditangkap mereka itu memang mereka harus buktikan bahwa mereka ada mendapatkan rembes ya, ada mendapatkan penghasilan dari konten itu 3 juta atau sebelumnya. Jadi bukan nggak bisa cuma diargumentasikan, harus dibuktikan untuk bisa meyakinkan hakim. Jadi itu kan tidak cukup digugat, tapi harus didukung alat bukti bahwa mereka memang sebelumnya itu mendapatkan dan setelah itu tidak ada apa-apa. Jadi itu nanti hakim pasti akan sangat cermat untuk melihat itu. Jadi kalau masalah ganti rugi ya, jadi menurut saya hal itu akan sangat gampang melihatnya seperti saya bilang tadi, harus mereka buktikan bahwa sebelumnya mereka ada punya hasilan dari konten itu 3 atau 5 juta per hari. Ya kalau bilang tidak ya, yang tidak belum mimpilah dikabulkan itu. Bicara dikabulkan atau tidak, hakim juga punya keyakinan, bahasa keyakinan dalam proses putusan hakim, walaupun tadi Pak pihak bilang harus ada bukti bahwa dia rugi, ya kan harus jelas kan. Namun dari pihak penyidik atau termohon ya, jadi termohon ya kan, termohon ya kan, bilang atau keinginan untuk hakim itu membatalkan karena proses tersangkanya jelas dibatalkan, ya kan. Hak prerogatif untuk penyidik bilang bahwa ini proses dijelaskan kalau masalah kemarin penahanan penahanan penggeledahan itu dikabulkan, memang ada sedikit surat atau dari pengadilan yang dugaan tidak jelas atau apalah ini, itu gimana melihat itu? Nah, jadi sebenarnya udah ada seperti kata-kata udah jelas. Waktu permohonan mereka terhadap penangkapan penahanan, permohonan mereka itu
dikabulkan ya kan, dianggap tidak sah itu sesuai dengan kita yang informasi udah benar, karena ada mekanisme proses di dalam hal penangkapan penahanan itu tidak dilakukan kan begitu. Artinya mungkin belum ada suatu penetapan dari hakim secara teknis yang bisa begitu kan, mungkin begitu. Makanya memang itu digabungkan permohonan bahwa dianggap penangkapan penahanan itu tidak sah kan gitu, kan tidak sah. Tapi posisi sekarang kan mereka waktu dikabulkan itu kan posisinya bukan lagi ditahan, jadi sebenarnya itu suatu proses yang sia-sia itu. Kenapa? Karena mereka pada saat itu prosesnya udah di luar, udah ditangguhkan penahanannya, ya. Kecuali tadinya masih di dalam, itu mereka lakukan tempuh untuk itu dan dikabulkan, itu enak, langsung dibebaskan mereka, kan gitu, bebas dihukum, ya kan. Tapi ini makanya saya bilang satu proses yang sia-sia, karena betul itu dikabulkan. Tapi karena posisi mereka juga udah di luar, itu jadi terlalu sia-sia juga. Kenapa? Karena perapit mereka kedua yang masalah tersangka itu kan ditolak. Nah, kecuali dikabulkan. Kalau dikabulkan itu langsung selesai udah urusannya ini, langsung dihentikan ini proses semua ini. Artinya karena status tersangkanya tidak tidak sah, nah ini berarti bisa gugur ini yang lain ini. Tapi karena ini kan perapit kedua kan mereka melakukan perhatian terhadap tersangka kan ditolak. Artinya berarti status tersangka benar dan juga status terdakwa pun benar. Lanjut kan udah di kejaksaan ini. Dan sekarang sudah masuk di dalam proses terdaftar di proses pengadilan untuk sidang. Dari proses analisa pakai ini kan, ini kan dokter tipe kan sudah ada proses kan dengan pokok perkara. Namun dari pihak RSUD juga mengajukan perapit, apakah itu indikasi dugaan untuk memperlambat proses perkara pokoknya apa gimana nih? Karena dengan dia mengajukan tetap dia aktif untuk datang di persidangan dokter Tipa, apakah itu namanya mencetek datanya gitu? Ya bisa saja misalnya analisa masyarakat, analisa praktisi hukum yang lain-lain dianggap itu untuk menunda-nunda proses persidangan pokok. Bisa kan, tapi kemungkinan juga ada kepentingan hal-hal yang lain, nggak tahu kita ya. Tapi kalau ya yang jelas itu sih udah jelas menunda-nunda dengan perapit ini sampai pertama, kedua, ketiga, ya jelas menunda lah perkara pokok kan. Tapi mungkin ada agenda yang lain lagi di luar itu kita nggak tahu ya. Ketidaktahuan kan tetap proses pokok nggak bisa kan untuk ditahan-tahan. Suatu saat hakim bisa perapit 4 dan sekarang langsung memutus bahwa tidak dikabulkannya, apakah nanti langsung proses ke pokok perkara? Tapi dia ada keinginan perapit ke-5, ke-6, ke-7 loh, ke-8 loh, gimana tuh? Nah ini jadi ya nanti tentu dasar-dasar untuk perapit itu kan harus ada dasarnya juga. Tapi kemungkinan kalau ini kan udah perapit pertama, kedua, ketiga, ya mungkin nanti udah nggak ada celah lagi mungkin. Tapi ya menurut pemikiran saya sih, ya kalau saya bisa berpendapat sebagai praktisi hukum, nanti mereka langsung fokus saja fokus di dalam pokok perkara, masuk di sini, karena kuncinya kan semua di sini, ya kan? Kalau misalnya nanti langsung dibebasin di sini, kan nggak ada juga semua itu perapit kan semua gugur semua itu. Gitu. Tapi kegugurannya kan ada niat baiknya dalam perapit minta ganti rugi ini, kuasa hukum berpendapat bahwa dia bukan mengejar masalah materinya loh, ya kan, cuma aja mengejar hak seorang warga masyarakat, jangan semena-mena dengan proses hukum. Itu gimana? Itu sah-sah saja, nggak ada masalah di situ ya kan. Namun kan seperti yang saya bilang tadi, temanya tujuan pokok perkara ini di mana sih ya kan? Ya kan, artinya kalaupun misalnya perapit misalnya di dalam minta ganti rugi dikabulkan ya kan, tapi di sini nanti di dalam pokok perkara kalau terbukti dia katakan kan ini kan jauh lebih berbahaya kan gitu kan, masalah pidana hukum badan ya kan. Jadi saran saya sih lebih baik mereka berjuang bertahun habis di dalam perkara pokoknya ini gitu, ibaratnya berjuang bertarung di situ supaya bagaimana ini klaimnya ini atau Roy Suryo ini nanti bisa bebas, kan itu yang paling bagus. Tapi itu bagus ya, kita banyak